Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh. Puji nama Bapak Yahweh. Sore hari ini kita bersyukur saudara kalau kita masih ada diberikan kekuatan oleh Bapak Yahweh untuk mengibadah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Untuk saudara yang di rumah, mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh menaikkan ucapan syukur kita yang terkait dengan Bapak Yahweh. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur, kita mau merasakan hadirat Tuhan saudara ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Sungguh kami mengucap syukur karena kasih kemurahan di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu, kasih-Mu mengalir terus di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak bisa bersama Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau ada di setiap ujian kami. Karena kami mau menyatukan hati kami, dimanapun kami berada, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Selama kami ada, kami mau terus meninggikan Engkau Yahweh yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah kami sore hari ini. Biarlah penyertaan ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahan di atas puji-pujian kami ya Bapa Yahweh. Dan biarlah urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami boleh terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal kemenang kepada akhirnya di dalam tangan kuasa Bapa Yahweh. Biarlah Engkau saja yang dimiliki. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Dan pujian nama-Mu ya Bapa Yahweh. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua Masih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita sama-sama naikkan syukur Israel.
kitab Mazmur pasal yang ke-121 dikatakan, dari manalah pertolonganku? Dia ada di aku. Menciptakan aku itu. Dia yang menciptakan tertidur. Dia yang menciptakan apapun yang menjadi tekanan dari kita, kesalahan dari dia sama seperti perkara dengan terus berkata kepada Bapak yang bisa.
Kami sujud dan menyembah Yahweh. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, untuk anugerah dan kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga pada sore hari ini kami dapat memuji dan meninggikan Kau. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Sekalipun kami hanya melalui live streaming, tetapi kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan ambil di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2. Mana presentasinya? Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya, sehingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya, dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Yang mengenai datangnya itu adalah berdasarkan daya kerja setan dengan segala kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban palsu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita merenungkan satu hal yang cukup menarik, yaitu tentang menjelang kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali. Seperti kita ketahui bahwa
di ayat yang ke-7 ada satu hal yang penting. Di sana dikatakan sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Dia bergerak dengan senyap, saudara-saudara. Bahkan orang pun sampai-sampai tidak menyadari bahwa sebetulnya itu adalah cara kerja dari kuasa setan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan pada ayat yang ke-8, dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan. Nah, kalau kedurhakaan itu disingkapkan, sekarang memang masih ada yang menahan, saudara-saudara. Tentu saja yang menahan adalah Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Tetapi kalau Ruach HaKodes itu sudah menyatakannya, maka semua akan jelas. Ini cara dan perbuatan siapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau mempelajari lebih dalam tentang situasi dan keadaan yang ada di dalam dunia ini, saya jadi teringat ada sebuah prasasti yang saat ini sudah dilupakan orang, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya pada waktu pembuatan pertama cukup viral. Tetapi karena medsos pada waktu itu belum seperti sekarang, sehingga viral itu hanya sebentar. Setelah itu senyap kembali. Tetapi ada pesan-pesan yang menarik dari prasasti yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Prasasti itu namanya adalah Georgia Stone. Georgia Stone ini ada di Amerika, dan tentu saja, saudara-saudara, orang bisa menyebutnya Stonehenge of America. Jadi Stonehenge yang ada di Amerika, saudara-saudara. Nah, saya akan mencoba untuk memulai sedikit kisah tentang pembuatan dari Georgia Stone ini, saudara-saudara. Ini adalah salah satu dari gerakan konspirasi elit global yang orang tidak menyadari pada saat itu, saudara-saudara. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa penduduk dunia saat ini sudah mencapai 7 miliar lebih manusia. Dan ternyata ada sekelompok orang yang saya menyebut dengan kelompok elit global yang berusaha untuk menghapus penduduk di atas muka bumi ini hingga mencapai 500 juta saja. Sebetulnya kalau saudara mengamati, ya mungkin agak sulit mengamatinya karena saya sebetulnya pernah menyampaikan ini sekitar ya mungkin 20 tahun lebih ya. Saya pernah menyampaikan hal ini bahwa ada sekelompok elit yang akan menghapus manusia yang ada di muka bumi ini, yang nanti akan hanya disisani 500 juta saja. Cuman waktu itu saya belum punya channel YouTube. Dan file saya baru ingat itu sempat hilang pada waktu saya pergi ke Singapura. Komputer, laptop, semua hilang. Modem semua. Nggak tahu hilangnya kemana, saudara-saudara. Tetapi yang jelas, saya pernah menyampaikan itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mencuatkannya kembali. Saya perlu memberikan masukan kepada saudara sekalian bahwa penduduk bumi saat ini sudah 7 miliar manusia lebih, dan tentu saja akan dilakukan pengurangan yang cukup signifikan. Kurang lebih 90% manusia itu akan dihapus, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan di situ ada satu monumen, ya ini. Ada satu monumen yang berada di Alberton, Georgia, di perbatasan negara bagian South Carolina. Dan
batu ini, prasasti ini, saudara-saudara, itu dibuat tahun 1979. Dan saudara perlu ketahui bahwa di prasasti ini, di situ tertulis tentang visi dan misi dari elit global. Saya bisa menuduh hal ini karena orang yang meminta untuk membuat prasasti ini itu misterius, saudara. Dia hanya berkata kami disuruh oleh kelompok tertentu. Siapa lagi kelompok itu, saudara-saudara? Dan saudara melihat bahwa di prasasti ini ditulis 8 bahasa yang tertulis di monumen itu. Dan tentu saja, waktu pertama kali prasasti ini dibuat, orang akan mentertawakan. Dan orang akan berpikir ini sebuah lelucon. Tetapi saudara, di balik pembuatan hal ini, sebetulnya ada elit global yang mereka menamakan dirinya untuk membentuk suatu tatanan dunia baru yang disebut dengan New World Order atau sistem pemerintahan tunggal. Nah, saudara yang terkasih, seseorang yang datang itu bernama R.C. Christian yang mengaku wakil dari sebuah kelompok yang memiliki agenda kemanusiaan. Kalau saudara melihat di sini, simbolnya saja saudara sudah tahu. Itu adalah simbol dari Freemason, kelompok elit global, saudara-saudara. Saya tidak akan menyampaikan hal ini, apa itu elit global, apa itu Freemason, apa itu New World Order, dan sebagainya. Karena saya sudah pernah menyampaikannya. Saudara bisa cari di video-video saya sebelumnya. Dan ada hal yang cukup menarik. Ternyata, saudara-saudara, di samping 8 bahasa, ada beberapa juga yang tertulis di sampingnya. Dan ini membentuk sebuah pemerintahan tunggal. Ini visi dan misinya. Ya, saudara lihat. Di sana tertulis kata maintain humanity under. Saudara lihat di situ ada angka 500 juta. Dan ini adalah sistem pemerintahan tunggal di mana pengurangan jumlah penduduk dan kontrol reproduksi. Hubungan manusia dengan lingkungan, iman, dan spiritualitas. Itu visi mereka. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa mereka memiliki 10 agenda. Dan mereka menyebut ini ya sebagai tandingan dari 10 perintah Elohim, saudara-saudara. Tetapi jelas bertentangan. Kalau firman Tuhan dikatakan, berkembang biaklah dan bertambahlah, penuhilah bumi. Tetapi visi dari elit global ini terbalik, saudara-saudara. Dia menghapus manusia. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa manusia di atas muka bumi ini sudah terlalu penuh. Merusak tatanan dari alam semesta. Oleh karena itu jalan satu-satunya mereka harus dimusnahkan. Ada banyak cara mereka mempergunakan teknologinya, saudara-saudara. Dan rupa-rupanya kalau saudara lihat 8 bahasa yang tertulis di prasasti itu, ada bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, kemudian bahasa Swahili atau bahasa kelompok dari orang Afrika, dan bahasa India atau Hindi. Kemudian juga ada bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa China, dan bahasa Rusia. Mereka menulis visi itu dengan 8 bahasa, saudara-saudara. Dan terdapat pula
pesan-pesan pendek yang diukir di puncak struktur ini. Itu kan puncaknya kan ada lempengan yang ditutupkan itu, saudara-saudara, seperti atap. Lah itu di atasnya itu terdapat beberapa bahasa kuno di puncak struktur itu, yaitu bahasa Babilonia, kemudian bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, dan bahasa hieroglif Mesir. Hieroglif Mesir itu adalah bahasa yang atau tulisan yang bentuknya itu lambang. Ada gambar burung, ada macam-macam, saudara-saudara. Ya. Nah, ini bukanlah sebuah mimpi kosong, tetapi rencana teori konspirasi yang tidak bisa dianggap remeh. Sekarang kalau kita mendengar dan melihat situasi yang ada di dunia ini, kita miris rasanya, Bapak Ibu. Kita melihat di mana-mana yang diberitakan adalah kematian, kematian, kematian di mana-mana. Jarang sekali ketika terjadi kesembuhan, orang yang sembuh dari corona itu dimunculkan. Sangat jarang, walaupun ada, tapi jarang, saudara-saudara. Tetapi yang selalu dimunculkan adalah berita-berita kematian. Dan itu sebetulnya merupakan cara dari setan untuk membuat kita menjadi takut, kita menjadi lemah. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat, khususnya untuk Kehilat Aleph Tau, janganlah lagi untuk memberitakan hal-hal yang buruk. Untuk apa saudara laporan, di Tidar kerajaan misalnya, ada orang yang mati karena virus. Kemudian ada lagi di daerah Tempuran misalnya, ada yang mati lagi. Terus pertanyaannya, untuk apa dong buat saya? Manfaatnya apa? Saya bukanlah pengumpul data statistik kematian. Tetapi kalau saudara mau berikan laporan-laporan yang indah, data statistik orang-orang yang sembuh, orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki mujizat, itu baru benar, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saya menghimbau seluruh Kehilat Aleph Tau, jemaat Bapak Yahweh yang saya sayangi, jangan pernah memberitakan kabar kematian. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita selalu memiliki semangat hidup. Firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita selalu bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dari visi dan misi kembali masalah ini, saya lalu merenung. Jangan-jangan ini yang sedang mereka kerjakan, saudara-saudara. Sekarang mereka mau tuduhkan siapa? Mau berantem sama virus. Karena yang bergerak itu virus sekarang. Orang di balik itu, mereka tidak akan tahu apa-apa. Saudara mau menuduh siapa coba? Enggak kelihatan. Sekarang bahkan berita simpang siur terjadi di mana-mana. Ada yang mengatakan virus ini buatan China. Ada juga yang mengatakan virus ini buatan Amerika. Tetapi saya berpikir ini adalah waktunya di mana kita masuk dalam masa yang sukar. Masa yang telah kitab suci tulis. Khususnya di kitab Brit Hadasa atau Perjanjian Baru. Jadi kalau kita mendengar situasi seperti ini, melihat dan mengalaminya, itu semua sudah tertulis, bahkan 2000 tahun yang lalu. Lalu pertanyaannya, apakah saudara masih meragukan kitab Brit Hadasa? Jangan ragu Bapak Ibu. Brit Hadasa itu adalah betul-betul tulisan dari murid-murid Yesua, Rabi Shaul. Itu semua adalah ilham dari Ruach HaKodes. Bukan gaya berpikir manusia. Bahkan saudara lihat bagaimana kitab Gilyahna ditulis. Itu ditulis oleh seorang yang bernama Yohanan. Yang dibuang di Pulau Patmos. Dan mereka mendapatkan penglihatan yang luar biasa dan ditulis. Padahal sebetulnya
Yohanan itu sudah disiksa, bahkan sudah disiram dengan minyak panas, matanya sudah mulai buta. Tetapi disitulah Bapa Yahweh menunjukkan, menyingkapkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang itu? Sekarang inilah yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu tertulis angka 666 dan sekarang sedang berkuasa di atas muka bumi ini. Sebentar saya akan terus lanjutkan penerangan ini. Saya berharap saudara bisa mengikuti live streaming ini dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita kembali lagi ke masalah prasasti ini. Kita akan lihat apa sih visi dan misi dari elit global. Saya akan bacakan di sini, mungkin kalau saudara lihat kurang begitu jelas ya tulisannya. Tetapi nanti saya akan coba untuk edit, saya akan masukkan. Karena kami masih terus dalam pengembangan sampai betul-betul live streaming kita itu sempurna, perfect, saudara. Saya terus berusaha, kemarin baru mulai dikerjakan, jaringan internetnya juga sudah mulai digarap. Dan saudara terus berdoa supaya live streaming kita profesional. Ya, dan ini saya betul-betul lakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang tentunya saudara bisa mengikutinya. Mohon maaf kalau saat ini mungkin tulisannya terlalu kecil, nggak jelas, tetapi saudara untuk bisa memperjelas nanti bisa lihat editingnya. Atau saya akan bacakan, saudara-saudara. Ada 10 rencana dari elit global yang ditulis di prasasti itu. Yang pertama, mempertahankan jumlah penduduk dunia di bawah 500 juta. Supaya memiliki keseimbangan abadi dengan alam. Itu yang pertama. Jadi mereka menganggap bahwa banyaknya penduduk itu bikin alam jadi rusak, saudara-saudara. Memang kalau kita perhatikan betul juga sih. Banyak sekali pembalangan atau pengerusakan hutan-hutan, dibakarin dan sebagainya. Manusia sudah tidak lagi punya bersahabat lagi dengan alam, saudara-saudara. Oleh karena itu, visi dari elit global, hapus saja sudah manusia ini. Sisakan 500 juta saja. Lalu yang jadi pertanyaan, lah yang terhapus itu apakah termasuk kita? Saya beritahu, saudara-saudara. Saat kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudara tidak perlu takut akan apa yang menjadi misi dan visi mereka. Karena engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Bapa Yahweh. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Bapa Yahweh selalu menyertaimu. Tadi kita sudah menyanyi satu pujian yang dikarang oleh Bapak Alfred Sanggeo. Dia akan menyembuhkan, dia akan membebaskan, asal kau tahu siapa namanya. Namanya adalah Bapa Yahweh, Yahweh Sebaot, Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan engkau gentar, jangan engkau takut. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Visi pertama. Kemudian visi yang kedua, panduan reproduksi bijaksana meningkatkan kebugaran dan keanekaragaman. Jadi di sini reproduksinya mulai diatur, saudara-saudara. Perjumlahan penduduknya itu mulai diatur. Tidak lagi semau-maunya orang ingin punya anak 10, ya biarin punya anak 10. Tapi diatur, saudara-saudara. Saya tidak tahu pola mereka mengatur, bisa saja menggunakan pola suntikan atau apa. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi yang jelas, visi mereka betul-betul membatasi. Tidak boleh lebih lagi. Kemudian visi yang ketiga, menyatukan umat manusia dengan satu bahasa tunggal baru. Akibat dari menara Babel, manusia memiliki bahasa yang begitu banyak. Bahkan kalau kita mau hitung, wah ribuan, bahkan puluhan ribu bahasa di dunia ini, saudara-saudara. Baik bahasa nasional maupun bahasa daerahnya, banyak sekali. Dan visi elit global menyatukan mereka.
Nah, salah satu di antaranya adalah mereka sudah, ini dugaan saya sendiri ya saudara-saudara, mereka membuat satu alat untuk supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa butuh penerjemah. Tapi yang menerjemahkan adalah alat. Jadi kalau saya mau berbincang-bincang dengan orang di Jepang, saya nggak perlu pandai bahasa Jepang. Saya tinggal ngomong bahasa Indonesia, orang Jepang akan tahu. Saya akan berbicara bahasa Ibrani, saya nggak perlu pandai bahasa Ibrani. Saya tinggal taruh saja di bagian bahasa Ibrani, saya ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Ibrani. Itu salah satu wujud dari penyatuan bahasa. Agar supaya bahasa tidak terpecah-pecah. Kemudian, yang keempat, saudara-saudara, visi yang keempat yaitu mengatur 3 hal, yaitu gairah iman, tradisi, dan segala yang berhubungan dengan amarah. Nah, elit global ini berpikir manusia zaman sekarang ini disebut manusia pemarah. Entah hal ini sudah nular kepada saudara atau tidak. Kalau dalam keluarga sering terjadi marah-marahan, saya berpikir jangan-jangan sudah ketularan. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, di sana dikatakan adanya kuda merah padam. Itu kekuatan energi kemarahan. Bayangin aja, orang tersinggung sedikit, wah marahnya udah kemana-mana, saudara. Orang mau nyinggung orang lain, tapi kalau dirinya sendiri disinggung, ngamuknya nggak selesai-selesai. Bahkan visinya, aku bunuh kamu. Itulah kemarahan, saudara, yang sekarang sedang merajalela di muka bumi. Nah, elit global berpikir, orang-orang yang seperti itu nggak punya kualitas. Orang-orang yang kualitasnya itu rendah banget. Memang nampaknya benar, saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan kemarahan, tatanan dunia ini jadi rusak, saudara-saudara. Ada demo terjadi di mana-mana, penggerusakan toko. Saya ambil contoh saja. Kalau ada seseorang, sebutlah etnisnya itu Chinese, melakukan sebuah kesalahan. Kenapa orang-orang China yang lain yang tidak tahu apa-apa juga ikut kena, saudara-saudara? Kan aneh itu. Kemarahan ini dibilang nggak bisa, harus diredam. Dan elit global berpikir, pengacau dunia ini adalah kaum agamawi. Orang-orang yang punya agama. Coba saja saya berpikir ya, saudara. Seolah-olah pola orang yang memiliki agama hari-hari ini dilibas habis, saudara. Orang tidak lagi bisa ibadah. Seolah-olah udah pokoknya agama juga nggak perlu. Ya, karena agama itu bikin kacau. Adanya agama orang saling bertentangan, ribut, pukul-pukulan. Nggak perlu ada agama. Bayangin, saudara-saudara. Dan sekarang nampaknya seolah-olah kayak nyata di depan mata kita. Ayo, semua agama di atas muka bumi ini tidak boleh beroperasi. Itu visi mereka sudah hampir kena loh, saudara-saudara. Kemarin saya lihat ada satu sinagog dari ultra-ortodok Jewish. Itu pintunya dilas, saudara-saudara. Gara-gara orang-orangnya masih tetap mau ibadah, sementara lockdown di Israel sudah berlaku. Orang-orang jemaat disuruh keluar, kemudian pintu sinagognya dilas, saudara-saudara. Artinya apa? Spiritnya ini sama, saudara-saudara. Udah sekarang nggak perlu agama-agama, tutup semuanya. Termasuk di Indonesia. Kekristenan tidak boleh beroperasi. Makanya kita menggunakan streaming seperti ini. Masjid-masjid juga tidak boleh beroperasi. Ditutup. Ya, bahkan saya lihat di masjid di belakang Kehilat ini juga ditutup. Tidak boleh dipakai untuk kumpul bersama-sama. Kemudian di wihara, kemudian di kelenteng, semua agama di atas muka bumi ini off dulu. Cuman off-nya sampai kapan kita tidak tahu, saudara-saudara. Kita tinggal berdoa saja.
biar kehendak Bapa Yahweh yang terjadi. Karena saya punya keyakinan, ini keyakinan saya, terserah saudara mau yakin atau tidak. Kalau keyakinan saya, selama saya tetap percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, jikalau saatnya tiba, terjadi rapture, maka saya pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang kita sudah masuk dalam satu masa yang dikenal dengan The Great Tribulation. The Great Tribulation itu artinya masa kesusahan besar yang sedang melanda dunia. Ini bukan lokal loh, saudara-saudara. Virus corona ini mendunia loh. Saya mendengar sudah 200 negara kena corona. Itu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang main-main, saudara-saudara. Kita lihat visi yang berikutnya. Visi yang kelima, melindungi manusia dan bangsa-bangsa dengan hukum yang adil dan sistem peradilan. Nah, rupa-rupanya elit global ini berpikir bahwa pengadilan di dunia ini penuh dengan rekayasa. Hukum bisa dibeli. Orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pokoknya ada duit, orang pasti menang. Sampai-sampai saya pernah mendengar ada dagelan atau lelucon, atau saya menyebut pameo, istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa dipelesetkan jadi kasih uang, habis perkara. Ngeri sekali, saudara-saudara. Itu artinya sistem peradilan di atas muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang adil. Bisa saja peristiwa ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang akan memiliki keadilan yang sebenarnya berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang kita lihat visi yang keenam. Biarkan semua bangsa memiliki aturan internal atau eksternal guna menyelesaikan sengketa di pengadilan dunia. Nah, ini juga masih sama visinya. Artinya elit global memberikan kebebasan orang membentuk sekelompok hukum di masing-masing daerahnya. Namun demikian, saudara-saudara, tetap ada di bawah penguasaan sistem pemerintahan tunggal yang dikenal dengan New World Order. Ya. Dan itu kelompoknya adalah ada Freemason, Illuminati, macam-macam, saudara-saudara. Dan sekarang ini saya lihat mereka sedang bergerak. Sekarang yang ketujuh, hindari pejabat tidak berguna dan peraturan yang mengada-ada. Jadi elit global berpikir saat ini masih banyak pejabat-pejabat yang kerjanya cuma makan gaji buta. Jadi perlu dihabisin semua. Orang-orang yang kayak gitu dia bukan bekerja dengan baik, tetapi bekerja untuk dirinya sendiri. Itu harus dihapus katanya. Ini visi dari elit global, saudara-saudara. Yang kedelapan, seimbangkan hak pribadi dengan tugas sosial. Jadi tugas sosial dan pribadi itu harus seimbang. Kalau sekarang lebih banyak mana menurut saudara? Sosialnya atau pribadinya? Pribadinya lebih banyak, saudara-saudara. Pokoknya kerja apapun, intinya yang penting aku memperkaya diri. Orang lain mah mau jatuh kayak mau apa emang gue pikirin. Nah, ini posisi yang akan diluruskan oleh elit global. Sekali lagi, nampaknya benar. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang mengerikan di balik itu semua. Kemudian yang ke-9, saudara-saudara. Hormati kebenaran, keindahan cinta, guna mencapai harmoni dengan yang tak terbatas. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di dunia ini seolah-olah hukum kasih itu sudah tidak ada lagi. Hukumnya adalah egois. Maka persis seperti firman Tuhan, kalau saudara membaca di dalam kitab suci kita di Brit Hadasa, di situ tertulis bahwa di akhir zaman nanti akan datang masa yang sukar.
manusia akan mencintai dirinya sendiri, anak akan berani melawan orang tua, dan seterusnya. Itu sekarang sedang ada dalam penggenapan. Nanti saya akan memberikan konklusinya untuk saudara. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita lanjut yang ke-10, saudara-saudara. Yang ke-9. Oh ya, yang ke-10 ya. Janganlah manusia menjadi seperti penyakit kanker bagi bumi. Sisakan ruang untuk alam. Sisakan ruang untuk alam. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi visi dari elit global yang tertulis di prasasti tadi, itu menghendaki supaya ada keselarasan antara alam dengan manusia. Tapi karena banyaknya manusia, jadi nggak ada keselarasan. Makanya mesti dihapus katanya. Saudara, prasasti yang tadi saya tunjukkan kepada saudara, itu beberapa waktu yang lalu hanya dipakai untuk wisata. Ya, menjadi tempat wisata. Orang tidak lagi mengabaikan tulisan itu visinya apa. Pokoknya orang kagum kok ada batu yang ditata sedemikian rupa. Padahal itu dibuat tahun 75, saudara-saudara. 1975. Nah, disitulah kita melihat bahwa monumen Georgia Guidestone, yaitu namanya Monumen Georgia Guidestone, memang dikerjakan oleh sebuah perusahaan granit yang bernama Alberton Granite Finishing Company. Namun perusahaan ini membuat monumen tersebut atas pesanan seseorang yang mengaku diutus oleh sekelompok tertentu yang tidak dikenal dengan memakai samaran RC Christian. Inilah pada saat mereka memulai pembuatannya, saudara-saudara. Mungkin saya bisa perbesar sedikit gambarnya. Nah ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah menyampaikan tentang kisah Backstone Guide Georgia ini. Sekarang, apa yang mesti kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus kita persiapkan saat ini? Yang pertama, jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ini yang pertama. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2008, 2009, sudah mulai muncul, saudara-saudara, tentang seseorang yang membuat sebuah pernyataan yang berkata bahwa akan terjadi hari penghakiman tanggal 21 Mei 2011. Dan itu sangat viral di Amerika, disebarluaskan melalui radio, televisi, dan sebagainya. Yang mengatakan bahwa nanti Mesias akan datang dan persiapkan dirimu. Wah, ini banyak orang yang sampai menjual hartanya, banyak orang yang, karena dia percaya begitu saja. Saya pernah menyampaikan hal ini beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara. Tetapi saya mengkritisi, bahkan saya mengatakan pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena tertulis tanggal. Sementara kitab suci kita tidak pernah ada tanggal dan tahun. Namun demikian, saudara-saudara, rupa-rupanya ada pendengar VCD saya atau mendengar video saya, mereka salah tangkap. Jadi dianggap itu saya yang ngomong, saudara-saudara. Sehingga saya waktu itu jadi ingat, nama saya sempat viral di Facebook, saudara-saudara. Katanya Pak Lukas bikin pengajaran tanggal 21 Mei terjadi pengangkatan. Saya diamkan sih, tapi lama-lama semakin banyak saya jadi jengkel, saudara-saudara. Sehingga saya harus menapis ajaran itu. Kalau saya berkata saya nggak ngomong kan
Repot, saudara-saudara. Orang bilang, tuh kan maling nggak mau ngaku. Gitu. Lebih baik saya bikin sayembara. Saya bilang begini, bagi saudara yang bisa menemukan kapan tanggal dan tahun Yesua datang kembali, saya sediakan hadiah 10 juta rupiah. Ayo cari, videonya ada di sini. Dan saudara tahu, orang betul-betul cari, saudara. Ya sampai tua, sampai ubanan, nggak akan ketemu, saudara. Karena saya tidak pernah ngomong bahwa Yesua akan datang tanggal 21 Mei. Makanya pentingnya kalau kita mendengar firman Tuhan itu dicermati. Apalagi yang lebih parah lagi kalau cuma lihat judulnya saja. Wah, orang langsung menghakimi tanpa tahu di dalamnya. Padahal kadangkala saya bikin judul itu untuk menjebak. Supaya orang yang tidak pro dengan kita, mau tidak mau akan dengar. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya katakan jangan terpengaruh dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai itu yang seperti apa? Nah ini. Yang pertama, tidak percaya adanya rapture. Ya. Ada yang menganggap, ya, yang mempercayai itu dianggap ketakutan dan mau melarikan diri dari penderitaan besar. Tapi saya mengatakan begini, saudara-saudara, kalau the Great Tribulation saja terjadi, maka rapture juga pasti terjadi. Kenapa seperti itu? Karena dia masih satu baris, satu ajaran, saudara-saudara. Kalau yang ini digenapi, pasti yang ini digenapi. Cuman tinggal tunggu saja. Yang pertama tadi, ajaran yang saya sebut sesat adalah yang menentukan tanggal kedatangan Yesua. Tanggal dan tahun. Kitab suci kita tidak ngomong begitu. Dan yang kedua, ekstrim berikutnya adalah yang tidak mengakui adanya pengangkatan atau rapture. Terserah orang mau percaya atau tidak, bagi saya tetap percaya bahwa rapture itu pasti terjadi. Dan itu sebuah bukti bahwa Yesua ingin menyelamatkan kita semua. Saya berulang kali kan mengatakan bahwa rapture itu adalah kembalinya zaman Roh Kudus. Kembali kepada Bapa. Sehingga kalau Roh Kudus kembali, di dunia ini ada siapa? Nggak ada Roh Kudus, adanya setan, saudara-saudara. Dan itulah roh anti Hamasia 666. Sekarang pun 666 sedang bekerja. Tetapi karena ada Ruach HaKodes, masih ada yang menahan. Dan kitab suci mengatakan kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, ya, maka kekuatan setan itu betul-betul akan muncul nyata. Jadi Bapak Ibu, persiapkan hati saudara. Ini yang kedua. Tidak percaya akan rapture. Sekarang yang kedua, yang penting yang harus kita miliki. Yaitu miliki hubungan yang baik dalam keluarga. Sekali lagi saya mewanti-wanti agar supaya saudara betul-betul memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dalam keluarga. Jangan sampai kehidupan saudara ini isinya pertengkaran dalam rumah. Itu jelas tidak bisa menjadi contoh. Hubungan keluarga yang baik. Ini kesempatan ya Bapak Ibu. Kalau saudara melihat streaming saya kemarin kemarin malam jam 9, kami melakukan streaming juga, yaitu doa bersama dengan seluruh keluarga pastori. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi contoh kepada saudara. Kalau kemarin kami berdoa syafaat, kemudian berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk saudara-saudara seiman kita, dan segala macam. Ada format yang lain yang juga akan saya tayangkan nanti, yaitu format pembacaan kitab suci bersama. Saya tidak tahu apakah saudara masih bisa mengikuti
Torah reading, atau saudara sudah mulai lupa atau sudah ketinggalan. Saya pernah ketinggalan jauh, saya kejar, saudara-saudara. Karena saya punya kesibukan yang cukup luar biasa, sehingga saya ketinggalan sampai berapa kitab waktu itu. Saya kejar dari awal lagi. Saya ambil komitmen, saya membaca satu hari 20-30 pasal. Seperti itu, saya kejar, akhirnya kena. Dan sekarang saya sudah mengikuti sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu saya ingin, ayo Bapak Ibu Saudara, saudara harus bisa bersama-sama kami untuk mengikuti live streaming ini. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, persiapkan untuk kedatangan Yeshua HaMashiach. Ini adalah sebuah persiapan yang matang, yang harus kita sama-sama ikuti. Ya. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Jangan sampai, saudara-saudara. Saya ingin mempersiapkan kedatangan Yeshua itu dengan bermacam-macam cara. Kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Memang saat ini kita sedang mengalami kesulitan untuk tidak bisa beribadah. Tetapi saya percaya, sekali waktu kelak kita akan bisa bersama-sama lagi, kita akan memuji dan meninggikan Tuhan kembali. Saya kemarin dikeluhi sama jemaat yang bilang begini, wah saya ini kalau ibadah streaming kok kurang mantap ya, mantapnya datang. Ya saya bilang ya suruh bagaimana lagi. Tapi setidak-tidaknya saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita streaming, misalnya pemimpin pujian mengajak ibadah, berdoa, atau membaca firman, saudara lakukan di rumah. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketujuh. Yang keberapa nih? Yang keempat ya, ini saya salah nulis, saudara-saudara. Semua sedang masuk dalam penggenapan dengan sangat cepat sekali. Sayang sekali, banyak yang tidak mengamati zaman. Jangan sampai terlambat. Di situ saya berikan gambaran waktu yang berlari dengan cepat. Sampai manusia berusaha untuk mengejarnya, saudara-saudara. Tapi waktu itu lari dengan begitu luar biasa, cepat sekali. 1 tahun rasanya cepat sekali, saudara-saudara. Bahkan saya pernah melayani di salah satu penjara di Kota Magelang. Saya jumpa dengan seseorang yang saya tanyain mereka. Saya bilang begini, Mas, Anda masuk di penjara ini berapa lama? Dia bilang 15 tahun Om. 15 tahun? Lama banget. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya membunuh orang. Walaupun tidak sengaja. Ya tapi kan nyawa orang ya tetap aja punya nilai kan. Iya saya ngaku salah. 15 tahun saya jalani. Tapi cepat ke Om katanya. Dia bilang, sekarang saya sudah jalani sudah 7 tahun. Tinggal separuh lagi. Saudara perhatikan ya, orang di dalam penjara itu 1 hari itu bisa nampak lama loh, saudara-saudara. Ini 15 tahun orang bilang kok enteng saya jalani 7 tahun sudah. Ini membuktikan bahwa waktu betul-betul berlari. Jangan sampai saudara punya urusan, punya masalah dengan orang luar. Ini pesan saya Bapak Ibu. Zaman ini sedang zaman sulit, jangan kita ikut-ikutan bikin kesulitan. Kemudian yang berikutnya, sekalipun beribadah di rumah, lakukanlah seperti saudara beribadah di Kehilat. Nah ini saya akan tunjukkan salah satu keluarga dari keluarga Pak Toro. Ya. Pak Toro ini rupa-rupanya dia bikin ibadah di rumah bersama Cik Jun, anak-anak. Mereka beribadah tetapi seperti di Kehilat. Ketika saudari Yolan mengajak
memuji Tuhan, dia ikut tepuk tangan memuji Tuhan. Ketika berdoa, dia ikut berdoa. Nah, saya ingin saudara lakukan seperti itu. Ya, ini menjadi satu contoh. Artinya, sekalipun saudara di rumah, tapi saudara merasa di dalam kehilat. Untuk apa sih saya memerintahkan begini? Supaya iman saudara itu terbina. Iman saudara itu tidak cuma nonton, bukan ibadah, tapi nonton video ibadah. Ya, itu sama saja nonton video yang lain dong kalau begitu. Yang namanya ibadah ya kita harus ikutin. Dan mungkin saya perlu sedikit memberikan anjuran ya Bapak Ibu. Kalau mungkin saudara terlambat, katakanlah mungkin saudara untuk connect ke YouTube agak susah atau apa gitu ya. Saudara terlambat, coba diputar ulang videonya. Saudara bikin ibadah sendiri. Ngikutin apa yang video itu sampaikan. Mungkin cara yang terbaik seperti itu. Makanya ibadah sore hari, di hari Minggu, saya hapus, saudara, sementara. Karena ibadah pagi, saudara bisa ikutin, dan sore hari, kalau mungkin saudara mau ibadah, ikutin live streaming yang sudah ada di YouTube. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingin supaya saudara melakukan ibadah persis seperti di Kehilat. Ini saya kasih contoh keluarga Pak Toro bersama dengan Cik Jun ya, saudara menjadi contoh yang cukup baik untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya, saudara, sekalipun beribadah di rumah, kita harus saling mendoakan karena doa yang dapat membuatmu kuat. Ayo kita saling mendoakan, saudara-saudara. Kenapa? Karena hanya doa yang mampu membuat kita kuat. Karena melalui doa, saya menyadari bahwa Roh Kudus memberikan pertolongan. Ada malaikat Bapa Yahweh yang menjaga di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa berdoa untuk anak, untuk istri. Kalau istri bisa berdoa untuk suami, untuk anak-anak. Saudara berdoa juga untuk keluarga, orang tua, menantu, cucu, dan sebagainya. Melalui doa, maka kita akan kuat di dalam kasih Bapa Yahweh. Kemudian, saudara-saudara, yang berikutnya, yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini adalah, ingatlah bahwa saudara adalah orang yang paling disayangi Tuhan. Makanya Yesua mau mengorbankan darahnya. Saya baru saja konseling dengan seseorang. Orang ini mengalami tekanan yang sedemikian hebat. Sampai dia bilang begini, Pak, sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak? Kenapa saya mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini? Saya katakan, kira-kira kalau Anda tanya sama saya, Tuhan itu ada atau tidak, Anda tahu nggak jawaban saya seperti apa? Tidak mungkin dong saya bilang, oh Tuhan itu nggak ada. Nggak mungkin. Saya akan selalu berkata, Tuhan itu ada. Nah, kenapa Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan? Karena Anda fokus pada masalah. Saya berkali-kali memberitahu, kalau saudara fokus pada masalah, maka masalah itu akan menjadi raksasa dalam hidup saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara mau sungguh-sungguh fokus kepada kasih Yesua, ingat Bapak Ibu, siapapun saudara yang saat ini mengikuti ibadah streaming, saya beritahu kepada saudara, engkau adalah orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Engkau adalah orang yang menjadi umat pilihannya. Yesua mengatakan engkau adalah orang terbaiknya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jangan saudara lalu berpikir, ya saya sekolahnya enggak jadi, saya orang bodoh begini. Jangan berpikir seperti itu. Karena saudara harus yakin, engkau adalah objek kasih sayangnya Bapa Yahweh. Ingat baik-baik itu saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesua sampai berdarah-darah. Yesua itu Bapa Yahweh sendiri loh. Dia turun ke dalam dunia ini.
Kenapa dia harus turun ke dunia ini? Karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk mengembalikan kepada posisi manusia itu kudus, harus ditebus, dibayar oleh manusia yang kudus. Tetapi sekarang siapa yang kudus? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya berada dalam dosa, nggak kudus lagi. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, kebaikan manusia itu ibarat seperti kain kotor adanya. Kalau orang berkata, Tuhan ini loh aku orang baik, Yesua atau kitab suci mengatakan, engkau bohong. Aku orang baik loh Tuhan, aku berbuat kebaikan, nolongin banyak orang. Tuhan bilang, gombal. Kebaikanmu seperti kain kotor. Kain kotor itu kan gombal, saudara-saudara. Kenapa? Karena kamu keturunan orang berdosa. Jadi, supaya kamu selamat, harus ada orang yang kudus. Harus. Yang bisa menyelamatkanmu. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa, enggak ada manusia yang kudus. Dan satu-satunya yang kudus itu adalah Bapa Yahweh. Dan karena manusia yang harus ditebus, yang harus dibeli dengan darah yang mahal, maka Yahweh sendirilah yang harus jadi manusia. Itu saudara, tapi setan gak suka. Setan berkata, Yesua itu bukan Yahweh. Waduh, itu bahaya lagi, saudara-saudara. Yesua pernah berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Artinya apa? Artinya Anda tidak mengakui bahwa Sang Pencipta itu yang menjadi manusia yang paling kudus di dunia ini. Kitab suci mengatakan bahwa Yesua itu tidak bercacat dan bernoda. Dia tidak bisa berbuat dosa. Karena di dalam diri Yesua tidak ada setitik dosa. Setan tidak suka, saudara-saudara. Sehingga setan menghembuskan kata-kata, masa Tuhan jadi manusia? Saya akan bertanya, Bapak Yahweh itu maha kuasa atau tidak? Kalau maha kuasa bisa nggak jadi manusia dengan kemahakuasaannya? Oh ya pasti bisa, dengan mudah sekali, saudara-saudara. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai saudara mengikuti ajaran ini. Yang dulunya sudah menggebu-gebu dengan nama Bapa Yahweh dan Yesua, begitu belajar sama orang Yahudi, ingat, orang Yahudi itu banyak sekali alirannya, saudara. Saudara belajar dengan aliran yang salah, saudara disesatkan, berkata, Sang Mesias belum datang. Ada bilang lagi, tidak mungkin Sang Pencipta jadi manusia. Bagaimana itu? Terus kalau begitu, siapa dong Yesua itu? Dialah Yahweh yang menjadi manusia. Kalau tidak, saudara tidak mungkin selamat. Makanya Rabi Shaul memberitahukan bahwa Yesua itu adalah Adam kedua. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat yang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Yang berikutnya yaitu kendalikan jari dan mulutmu. Jangan sembarangan komen yang hoak, saudara-saudara. Atau jangan sembarangan saudara komen melukai hati orang. Atau jangan sembarang memprovokasi orang lain. Atau jangan mengancam. Dan lain-lainnya itu masih banyak. Keluhan diupload. Lah untuk apa? Saudara menebarkan energi buruk loh. Galau tingkat dewa diupload. Saudara itu kan mencemarkan itu namanya. Kenapa saudara tidak berkata, hari ini hari mujizat buatku. Hari ini perjalananku penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah. Kenapa Anda tidak berkata begitu? Bukankah itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enak didengar, jauh lebih enak dibaca daripada saudara upload hal-hal yang buruk. Apalagi yang tadi sifatnya hoak,
melukai hati orang, memprovokasi orang lain, mengancam dan sebagainya. Wah, itu bikin orang jadi gerah, nggak nyaman, saudara-saudara. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati dengan kondisi dan keadaan yang ada. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Rencana besar di Illuminati itu terus bergerak dari berbagai sudut secara senyap maupun terang-terangan. Sementara anak-anak Bapak Yahweh masih senang bertengkar. Ini memprihatinkan sekali ya, saudara-saudara. Anak-anak Bapak Yahweh senangnya bertengkar. Kalau saya ngamatin, sempat lihat di Facebook, kalau orang sudah bertengkar, rasanya hanya ada satu, aku harus menang. Kalau saya mah nggak pusing, saya mau dijelek-jelekin, emang gua pikirin. Yang tahu saya itu Tuhan, saudara-saudara. Ngapain kita ribut, kita mempertahankan diri, ya sudah. Kalau saya dijelek-jelekin, berarti posisi saya itu baik dan dibikin jelek, kan gitu saja. Saya direndahkan, berarti posisi saya ada di atas dan diturunkan, kan begitu. Nah kalau kita mau turun, ya bodohnya kita, saudara-saudara. Maka jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Karena saat ini gerakan dari kelompok elit global sedang terus bergerak dengan luar biasa cepatnya, masuk ke jaringan kemanapun. Saudara tahu nggak? Ini baru pikiran saya ya. Pikiran saya itu berkata begini, saudara-saudara. Ini kondisi dunia, hampir 200 negara kan gonjang-ganjing ekonominya, saudara-saudara. Tujuan elit global memang merobohkan ekonomi, saudara-saudara. Setelah nanti ekonomi negara-negara itu kacau, dari elit global akan tampil sebagai pahlawan. Mau tak pinjemin duit, mau nggak? Kalau mau tak pinjemin duit, tak pinjemi. Kamu tinggal ngomong berapa, tak kasih. Bayangin, saudara-saudara. Begitu Anda sudah menerima duitnya dari kelompok mereka, negaramu harus tunduk kepada peraturan mereka. Salah satu di antaranya, sekarang sudah mulai ada wawasan dari elit global. Bahkan sudah cukup lama ya. Tapi sekarang sedang masuk dalam penggenapan. Yaitu apa? Pemasangan microchip. Nah, ini dia. Pemasangan microchip, saudara-saudara. Walaupun ada kontroversi pemasangan microchip. Ada yang bilang microchip itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kitab suci kok ngomong tidak boleh. Lah kita harus tunduk sama siapa? Ayo kita baca. Gilyahna 13 atau kitab Wahyu pasal 13. Mari kita buka saudara-saudara kitab Wahyu 13 ayat 16. Wahyu atau Gilyahna 13 ayat 16. Atau mulai dari ayat 15 ya. Oke, mulai ayat 15 ya. Wahyu 13 ayat 15 dan seterusnya. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu. Ingat ada spirit ya, ada roh di situ. Supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara. Nah, berbicaranya itu bukan seperti orang ya. Tetapi ikon microchip itu bisa berbicara. Dia terjadi transmitter dan receiver. Ingat, microchip itu ada receivernya. Microchip juga ada baterainya. Jadi, microchip itu bisa berbicara. Berbicaranya bukan seperti manusia. Dia akan mengirimkan data. Oh, kesehatanmu buruk saat ini. Nanti dari rumah sakit ngasih tahu. Lukas, kamu jantungnya bermasalah loh sekarang. Orang senang, saudara-saudara. Wih, enak juga ya pasang microchip. Kalau saya ada apa-apa, microchipnya yang ngasih tahu. Itu kan berbicara, saudara-saudara. Sama seperti firman Tuhan yang memberitahu. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi tidak memberitakan kebenaran,
maka batu-batu akan berbicara. Batu-batu itu apa? VCD itu batu, majalah itu batu. Kenapa? Karena itu benda mati, saudara-saudara. Batu itu gambaran dari benda mati. Kalau orang yang seharusnya memberitakan kebenaran tidak memberitakan, Bapak Yahweh punya cara. Benda-benda mati bisa berbicara. YouTube itu apakah benda hidup? Benda mati, saudara-saudara. Tapi bisa berbicara, menyatakan kebenaran. Nah, kita kembali lagi di sini. Ya, supaya ekor binatang buas itu pun dapat berbicara. Nah, ikonnya itu saya bilang ini microchip, saudara-saudara. Dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Jadi nanti akan ada peraturan, buktikan kata-kata saya sudah berulang kali memberitahu ya. Ada peraturan begini, siapa saja di antara saudara terhitung akhir tahun ini harus sudah memasang microchip. Kalau sampai tahun ini Anda tidak memasang microchip, maka seluruh aset yang saudara miliki akan disita untuk negara dan akan dibagikan kepada orang-orang yang mau. Ini elit global kan visinya kan sama, saudara-saudara. Nah, berarti saudara punya uang seberapapun tidak bisa saudara nikmati. Kita baca lanjutnya. Dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan mereka atau pada dahi mereka. Ditaruh di tangan atau di dahi. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Sekarang bahkan ada microchip yang lebih canggih. Yaitu bentuknya sudah seperti plester, saudara-saudara. Tapi ketika ditarik itu dia nempel masuk ke dalam. Dan itu teknologi sekarang. Itu tetap dia bisa memberikan pancaran maupun menerima. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada receiver, ada transmitter juga, Ada transmitter dari pusat yang akan mencari data kepada kita. Kita lihat ayat 17. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu dan bilangan namanya. Itu jelas, saudara-saudara. Ini bukan sekedar microchip kayak masang anjing, saudara-saudara. Sebetulnya microchip itu kan untuk hewan. Tapi sekarang dipakaikan untuk manusia. Perhatikan ayat 18 yang penting. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. 666 itu anti Hamasyah, saudara-saudara. Jadi hati-hati kalau saudara berkata, enggak apa-apa, dipasangin enggak masalah. Bahkan ada yang berpendapat, sekarang juga banyak microchip. Di celana juga ada microchip, di KTP ada microchip, di SIM juga ada microchip. Itu hanya sebuah tempat saja. Saya bilang oke, benar, itu sebuah tempat. Tetapi tempat yang salah akan berbahaya. Kalau dia ada di KTP, dia tidak bisa ngatur hidup kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa diberi transmitter seperti apapun, tidak bisa. Karena dia tidak menempel pada diri kita. Tapi, kalau microchip itu ada di tubuh kita, masalahnya jadi lain, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, bagaimana jikalau microchip itu ada di tubuh saudara. Microchip, menurut firman, itu sangat berbahaya. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci, itu ada orang yang kena bisul-bisul, saudara-saudara.
orang yang memakai bilangan binatang itu, dia akan terkena bisul-bisul. Dan saya yakin bisul-bisul itu adalah karena baterai yang ada itu meledak. Itu bisa saja. Karena baterai itu bagaimanapun tetap memiliki daya tahan, memiliki kadaluarsa. Jadi bisa meledak sewaktu-waktu. Yang kedua, orang bisa dilacak keberadaannya. Makanya tadi saya katakan bahwa microchip itu sebetulnya itu dipakai untuk binatang, khususnya anjing kesayangan, saudara-saudara. Itu disuntik microchip, ya, dimasukin microchip, kemudian bosnya yang punya anjing itu punya alat. Jadi ketika anjingnya itu hilang, itu sudah ada GPS-nya, saudara-saudara. Kita bisa tahu anjing kita itu larinya kemana. Makanya orang yang punya microchip, Anda mau lari kemanapun, kelompok elit global akan bisa mengejar saudara. Makanya firman Tuhan bilang, tidak boleh memasang microchip. Tanda bilangan binatang itu tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Kemudian ketiga, orang yang memakai microchip bisa dikendalikan hidupnya. Kenapa? Karena ada gelombang-gelombang frekuensi tertentu. Saya mempelajari tentang dunia frekuensi dan itu sangat dahsyat sekali. Ya, melalui frekuensi itu musik itu bisa bagus. Kemarin saya dapat musik dari grup Kehilangan Kalestau, saudara. Itu dikasih sama Coach Undoko. Itu ketika didengarkan melalui headphone, kalau saudara lihat di grup coba didengerin, tapi pakai headphone ya, jangan pakai HP. Itu musik itu bagus, bisa berputar. Ya, musiknya bisa berputar, nanti kadang di belakang, kadang di atas, kadang di depan, berputar lagi, bagus sekali. Itu bicara tentang permainan frekuensi, saudara. Karena otak kita itu juga banyak frekuensi. Kita tahu adanya gelombang theta. Kenapa saya ngajarin tentang hukum law of attraction? Supaya orang bisa masuk ke gelombang theta. Otak kita penuh dengan frekuensi. Lah kalau tangan kita dikasih microchip, Anda bisa diatur dengan cara mereka. Anda disuruh membunuh orang lain, bisa. Anda disuruh bunuh diri, bisa. Pokoknya Anda akan nurut apa yang mereka perintahkan. Jadi kita seperti zombie berjalan, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan pasang microchip, berbahaya. Kalau Anda tidak mengerti dunia elektro, Anda akan berkata, ya sholat popo, nggak masalah. Karena Anda tidak tahu. Tetapi saya mempelajari dunia frekuensi. Dan itu sangat penting sekali, saudara. Kemudian, yang keempat, yang menerima tanda itu tidak selamat. Wow, ngeri sekali. Kitab suci menulis. Coba kita lihat. Gileadna pasal 19 ayat 20 atau kitab Wahyu. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-20. Perhatikan. Dan tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda bilangan buas binatang buas itu. Dan mereka yang menyembah ikonnya, yang menyembah ikon itu yang berarti yang menerima tanda itu, selagi hidup keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Jadi sudah jelas sekali di sini bahwa orang yang memakai microchip, sekarang wacana microchip sudah terjadi di mana-mana. Di Selandia Baru, di Eropa, itu di banyak tempat sudah mulai memasang microchip. Orang tidak bisa belanja kalau tidak menyodorkan tangannya pakai microchip. Bayangin, mereka sudah lagi menggunakan uang elektrik, sudah tidak lagi menggunakan uang cash. Apalagi virus corona, mereka dikatakan uang cash itu penyebab penularan virus. Sehingga sekarang diganti, nggak usah pakai uang cash, pakai uang elektrik katanya.
Itu salah satu upaya dari elit global untuk membinasakan manusia di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini coba kita sama-sama renungkan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang seperti sekarang. Saya selalu berdoa untuk Anda semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Yahweh menjadi pelindung atas hidup saudara. Saya berdoa supaya Bapak Yahweh menjagai saudara, memberi kesehatan untuk saudara. Dan kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita akan bertemu muka dengan muka dengan Bapak Yahweh sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelakunya. Kondisi keadaan di zaman sekarang ini akan memacu kami untuk menjadi semakin lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaatmu, anak-anakmu, umat-umatmu semuanya, mereka boleh melakukan pesan-pesan firman Tuhan yang kami bagikan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, diberkatilah Engkau sampai selama-lamanya, diberkatilah seluruh umat-umat Bapak Yahweh dimanapun mereka berada. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua berkata amin. Haleluya. Baik saudara, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman ibadah hari raya. Hari Raya Peskah akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 April jam 6 sore di channel Kehilat Alexal secara live streaming. Jadi saudara kalau mau ikutin live streaming, saudara mesti subscribe dulu ya. Kalau nggak subscribe nggak bisa saudara. Nggak akan muncul tombol like-nya itu. Jadi subscribe. Subscribe itu juga saudara nggak perlu daftar-daftar, kok tinggal pencet saja kata subscribe yang merah, kemudian tekan tombol loncengnya yang ada tulisan all, tekankan saja. Nanti setiap kali ada live, saudara akan diberitahu oleh YouTube saudara. Yang temanya adalah Yahweh yang membebaskan kita. Kemudian yang berikutnya, ibadah hari raya roti tidak berarti ini ibadah pembuka yang akan diadakan pada hari Rabu 8 April jam 6 sore di channel Kehilat Alef Tao, tetap streaming. Temanya Yahweh yang memberikan kehidupan. Nah, saya akan memberitahukan kepada saudara ya, bahwa kita ini kan akan ada roti tidak berarti. Ini saya lanjut ya. Bagi tiap keluarga atau jemaah atau kepala keluarga bisa ambil anggur dan roti maksah di kantor Kehilat. Ya, bagi lansia yang sakit dan tidak ada anggota keluarga yang seiman tetapi ingin dilayani perjamuan massa, bisa mendaftarkan diri di kantor Kehilat. Ya, sekali lagi saya katakan, bagi tiap keluarga jemaat atau kakak bisa ambil anggur dan roti maksah di kantor Kehilat. Bagi lansia yang sakit dan tidak ada anggota keluarga yang seiman tetapi ingin dilayani perjamuan sakramen massa, bisa mendaftar di kantor Kehilat. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang akan diadakan pada hari Minggu pagi tanggal 12 April di channel Kehilat Alexal. Temanya adalah bawalah persembahan kepada Bapak Yahweh. Nah, saya perlu memberitahu ya Bapak Ibu,
tanggal 6 sampai tanggal 11 saudara diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan buah sulung supaya tidak umpek-umpekan ya. Kalau saudara yang mau memberikan persembahan buah sulung, saudara bisa dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 11 dikumpulkan di Kailat ini ya. Tanggal 12 sudah tidak menerima persembahan sulung karena hari Minggu paginya kami sudah mendoakannya. Oleh karena itu sekali lagi bagi saudara yang akan tanggal 6 sampai 11 itu pengumpulan, saudara mau datang tanggal berapapun silahkan. Begitu ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, ibadah hari raya Roti tidak berarti menutup. Perhatikan ya, yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 14 April pukul 6 di channel Kailat Aksal seperti biasa. Temanya adalah jalan Yahweh adalah sempurna. Sementara ibadah tanggal 15 April itu ditiadakan. Jadi ibadah streamingnya tanggal 14 Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Selesai, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah dan dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu sampai di tempat masing-masing dengan selamat. Mungkin mereka ada yang di tetangganya, ataupun yang kami naikkan kepadamu. Biarlah sekalipun melalui spirit anak-anak-Mu tetap setia dalam beribadah. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Berikanlah mereka kekayaan, sukacita damai sejahtera. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat rohani. Haleluya. Yevane Hayahmi wa Yisbere diberkati di kota dan akan diberkati di ladang. Baru peripinnya, Alfian maka Alfian kasih kata PKWS dalam solika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak tumbuhmu dan anak-anak tunggalmu. Baru dan agama santika diberkatilah paturmu dan tempat agamamu. Baru ada agama itu, baru ada bersedekah dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baru kata Yahweh Elohim mereka Allah Bersih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.